Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang surat lamaran pekerjaan. Materi kita kali ini yaitu tentang surat lamaran pekerjaan ya di kelas 12 ini. Ibu akan jelaskan pengertiannya. Apa sih surat lamaran pekerjaan? Ya. Yang kedua, jenisnya seperti apa saja. Kemudian bagian isi suratnya apa saja, dan unsur kebahasaannya apa saja. Nah, pengertian dari surat lamaran pekerjaan ini yaitu surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang lain atau instansi atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Adapun jenisnya, surat lamaran pekerjaan itu ada yang digabung dengan CV atau kurikulum vitae dan juga ada yang dipisahkan dengan CV. Ya, jadi surat lamaran pekerjaan itu ada juga yang dipisahkan dengan CV. Nah, agar surat lamaran pekerjaan itu lebih rapi, ya, Ibu sarankan sebaiknya kalian membuat nanti surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan. Ya, yang dipisahkan dengan kurikulum vitae. Isi surat lamaran pekerjaan ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama tesis atau pernyataan umum. Nah, tesis ini atau pernyataan umum ini biasanya di awal paragraf ya, itu berisi ya pernyataan kita bahwa kita akan melamar pekerjaan kepada suatu instansi atau lembaga ya, lembaga swasta atau kepemerintahan. Nah, dalam pernyataan umum ini kita juga menyertakan identitas ya. Identitas kita, nama, tempat tanggal lahir ya, pendidikan dan sebagainya. Kemudian yang kedua argumen. Argumen itu kita akan memberikan argumen bahwa kita itu pantas untuk bekerja di instansi tersebut ya, karena kita punya kemampuan yang sesuai dengan permintaan perusahaan. Contohnya, kita biasanya melampirkan pertama umpamanya fotokopi ijazah. Fotokopi ijazah ini harus sesuai dengan pernyataan kita. Seandainya kita akan melamar pekerja menjadi tenaga akuntan, berarti kita punya argumen bahwa ijazah kita itu lulusan dari sarjana akuntansi ya. Kemudian biasanya dalam argumen itu juga kita sertakan fotokopi ya, seperti sertifikat, fotokopi sertifikat kursus bahasa Inggris, fotokopi sertifikat komputer dan sebagainya. Kemudian juga bahwa kita itu menyatakan bahwa diri kita itu sehat, jasmani, baik jasmani ataupun rohani. Maka dari itu kita sertakan pula surat keterangan sehat dari dokter. Nah, kemudian kita juga berkelakuan baik. Nah, untuk itu kita perlu membuat surat keterangan berkelakuan baik atau yang sekarang disebut SKCK ya, catatan kepolisian yang harus kita sertakan ya, itu untuk argumen. Yang ketiga, penegasan ulang. Kita tegaskan lagi di paragraf akhir ya, kita tegaskan lagi bahwa kita memohon pertimbangan kepada bapak atau ibu yang menjadi pimpinan perusahaan tersebut atau yang menerima kita, bahwa kita ingin dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itu jadi di penegasan ulang dikatakan bahwa kita memohon agar dipertimbangkan. Nah, jadi demikian surat lamarannya, isinya. Nah, adapun unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan, yaitu yang pertama, menggunakan bentuk surat yang standar. Ya, jadi ada bentuk yang standar yang sesuai dengan kebutuhan surat lamaran pekerjaan itu ya.
Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tentunya ya, anak-anakku, karena ini surat resmi atau bersifat formal, sehingga kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Ya, ini surat resmi dan ini surat yang akan diberikan kepada orang lain atau instansi ya yang akan menerima kita, sehingga gunakanlah kata-kata yang sopan. Yang keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Ya, jadi kata pengantar tersebut biasanya di awal paragraf. Seandainya kita mendapatkan lowongan pekerjaan itu dari iklan, ya kita sesuaikan kata pengantarnya, kita jelaskan bahwa kita mendapat berita dari iklan ya untuk lamaran pekerjaan tersebut. Nah, kemudian tulisan harus bersih ya, mudah dibaca sesuai dengan ejaan yang benar. Nah, tentunya ya anak-anak bahwa tulisan yang mudah dibaca itu akan memudahkan orang lain untuk menangkap informasi dari kita. Kemudian harus bersih sesuai dengan ejaan. Nah, biasanya ya ejaan itu harus kita lihat dari awal surat sampai akhir. Kalau dari awal itu ejaannya sudah tidak benar, ya sulit ya bahwa kita akan diterima. Contohnya ya, kita akan membuat surat atau mengirimkan surat kepada suatu perusahaan ya. Kita menuliskan kata jalan atau alamat yang dituju. Alamat yang dituju, menuliskan jalan itu tidak boleh disingkat JL, tetapi harus langsung ditulis lengkap JALAN, jalan ya. Demikian juga dengan perusahaan tersebut, umpamanya menulis kata PT, umpamanya PT Raja Wali. Menulis PT itu tidak usah menggunakan titik atau tidak boleh menggunakan titik. Nah, itu contoh dari ejaan yang benar ya. Kemudian yang keenam, harus melengkapi bagian surat dengan norma bahasa surat ya. Tempat, tanggal, alamat ya, kemudian perihal. Apabila ada lampiran, pamannya gunakan lampiran, pamannya lampirannya 2 berkas atau 1 berkas ya. Penulisan tempat ini otomatis harus menggunakan huruf kapital awal kotaknya ya. Kemudian penulisan tanggal surat menggunakan tanggal dan bulan serta tahun ya. Tanggal surat, kemudian bulan itu tidak boleh ditulis dengan angka. Umpamanya tanggal 24 Juli 2022. Jadi tidak boleh 24/07/2022. Nah, itu ya. Itu untuk ejaannya ya. Sehingga penulisan tersebut harus harus diperhatikan. Kemudian juga alamat ya. Kemudian perihal ya. Perihal lamaran pekerjaan atau permohonan kerja ya. Demikian surat lamaran ini saya berikan kepada kalian ya, dan nanti kita akan membuat contoh dari surat lamaran pekerjaan secara bersama-sama ya.